Halo, selamat siang. Sekarang di Bandung bulan puasa, gue lagi siang nih dan kecenderungannya mendung. Eh, ya kita bertemu lagi di episode kali ini. Kita akan ngobrol tentang buku Jared Diamond yang cukup terkenal, Gun, Germs and Steel, Bedil, Kuman dan Baja, yaitu rangkuman riwayat masyarakat manusia yang cukup panjang. Ya, kita nggak perlu kenalan lagi karena kita udah sering ketemu. eh tapi kalau mau kenalan lagi ya nanti juga bisa tahu sendiri dari sebutan-sebutan kita. Ya hari ini gua jadi moderator, Topan. eh yang tiga nggak usah gua kenalin, nanti kenal sendiri. Hari ini agak-agak pembahasannya juga agak-agak apa ya? Banyak banget, titik bahasannya banyak banget. Guns, Germs and Steel ini gua singkat aja jadi GGS lah ya. GGS dari Jared Diamond ini bukunya banyak disukai kalangan-kalangan menengah di Amerika. Gue dengar katanya sih buku ini sempat jadi pembicaraan bukan hanya di kalangan akademisi, tapi juga kalangan profesional di kafe-kafe. Jadi nggak tahu ya apakah karya ini termasuk karya yang bisa merangkum banyak pengetahuan dan rasa keinginan orang banyak gitu ya sehingga begitu banyak dibahas dan begitu banyak terus dicetak di seluruh dunia gitu. Eh Jared Diamond sendiri mengangkat buku ini uniknya bukan hanya GGS ya. Ini mudah-mudahan dibahas juga. Hore, koleksinya dikeluarin. Ini ada collapse Jared Diamond juga dan buku yang ketiganya ada The World Until Yesterday, Dunia Hingga Kemarin. Dan tiga-tiga buku ini banyak ya. Dia mulai berangkat dari penelitiannya di Indonesia itu Nick. Di Oh Papua yes. tepatnya. Gila kan? Dari tiga buku ini dia berangkat dari Papua. Jadi dari Indonesia mendapatkan Betul. inspirasi. Lalu menyebar gagasannya terelaborasi ke seluruh dunia, bahkan bukan hanya masalah ruang tempat ya, teritori, tapi juga masalah waktu gitu. Jauh ribuan, puluhan ribu sebelum Masehi hingga sekarang. Dan pembahasannya tidak hanya berbicara masalah peradaban, tetapi juga membicarakan masalah sampai dia membicarakan masalah negara, masalah political will, bahkan dia juga membahas tentang perbedaan Microsoft dan IBM, perusahaan-perusahaan secara singkat gitu. Jadi memang udah multidimensi dia dia membahas sampai-sampai gue sendiri bingung hari ini mau ngangkat isunya dari eh, apa namanya orientasi jarum yang sebelah mana nih. Wah, Ya, berarti kita dari bisa kita sampai malam berempat nih nih. ya, gue udah baca selesai nih GGS. Hmm. Selain udah Alan yang udah baca selesai, Gus Emil sama Coach Yaha udah baca nggak? Gue Belum, baca, bahkan gua nggak ingat gua ngomentarin apa waktu pas kemarin. Udah lama banget gue soalnya. gue pernah selesai ini 10 tahun lalu ya, pernah baca ya, terus nggak disentuh Oke, lagi. kalau Gitu. gitu, karena ini kita ngerespon yang Brit kemarin ya. Brit kemarin itu kita ngebahas terkait kedatangan bangsa Spanyol ke Aztec, ke Maya, Inca. eh ke Inka, sorry ya, ke Inka, Kaisaran Inka, ya. Dan gue waktu itu baru bacanya 200 halaman. Waktu itu rekan kita siapa? Yang fokus Fajar, membahas eh ini? Fajar, Fajar, Fajar Fajar Mako. guru, ya. guru matematika. Guru Iya. matematika, iya, teman kita guru matematika membahas juga dari perspektif bab-bab awal ternyata. Nah, tengah yang membicarakan tentang arkeologi tanaman, arkeologi tumbuhan, berbicara domestikasi tidak terlalu banyak kita sentuh. Bahkan yang bagian-bagian akhir seperti pendirian negara Tiongkok, pendirian negara Jepang gitu, dan Afrika kita tidak bahas ternyata. Tapi lebih Hmm. dari itu, gue pengen bebasin dulu pembicaraan ini karena teman-teman gue, Gus Emil, udah Alan, terutama kita bertiga udah baca. Gue lempar dulu hal apa aja yang masih melekat
eh, di teman-teman. Nanti Coach Jaha bisa menimpali dengan banyak pertanyaan ya. Oke, sip. Nah, hal apa aja yang melekat, yang masih teringat dari bahasan buku ini? Karena waktu itu di Brit udah Alan sama gue udah banyak membicarakan. Di awal ini gue lempar dulu ke Gus Samuel. Oke, jadi Jared Diamond itu kan kita tahu lah ya, maksudnya secara umum kenapa sih, apa sih tujuan utamanya dia nulis buku GGS ini gitu kan, ganteng-ganteng sialan gitu ya. Nah, dia kan pengen nih kayak Sialan. pengen jelasin Kok kenapa sih, disebut-sebut nama gue? maaf, udah, bukan sih ya harusnya udah. Iya, cuma bukan GGU ini bukunya. Oke. Nah, jadi menjelaskan tuh kenapa sih peradaban tuh ada yang lebih berkembang lebih cepat, terus ada yang lambat gitu kan. Kenapa masyarakat terutama Eurasia tuh lebih unggul sih dalam hal teknologi, militer, mereka juga banyak kolonialisasi dan lain-lain gitu. Nah, di situ motivasinya kayak yang udah dijelasin sama Bang Topan tadi. Dia bertemu dengan kepala suku di Papua namanya Yali gitu kan. Intinya dia tuh sebenarnya kaget dan mungkin muncul empati yang men-trigger dia tuh akhirnya membawa penelitian yang sifatnya deterministik ini gitu kan. Nah, di mana kelihatannya Jared Diamond tuh ingin membela si suku bangsa which is yang startnya dari Papua itu dan juga yang terbelakang-terbelakang bahwa ras dan kecerdasan itu tidak menentukan kesenjangan global. Namun geografi menjadi penyebab utamanya. Nah, menurutku sendiri ya, kalau nggak masukin opini di sini, ini jadinya paradoks gitu. Kenapa? Karena di satu sisi ingin membela masyarakat terbelakang, cuma dengan pemahaman deterministik itu, seakan-akan kan masyarakat yang terbelakang itu kayak nggak punya peluang gitu kan. Walaupun sebenarnya kan nggak juga ya. Ada kasus kayak geografinya sama, Korea Utara, Korea Selatan, yang satu maju banget, yang satu busuk banget gitu kan. Itu kan karena orangnya gitu kan. Karena politik, bukan karena geografi juga kan. Korea Utara sama Selatan bisa timpang kan. Paling paling gampang kan matahinnya gitu ya. Korut selesai gitu kan. Nah, cuma maksudnya kita anggaplah benar dulu ya gitu kan paradigma deterministik geografi ini. Nah, dari sini kan memang Jared Diamond itu kan ngelihat bahwa fondasi dari peradaban bisa berkembang itu startnya itu dari pertanian terutama keunggulan varietasnya dan kemudahan untuk melakukan domestikasi tanaman dan juga hewan gitu kan. Nah, di wilayah Eurasia itu kan jelas itu kan gampang banget kan dari situ bisa tumbuh gandum, sapi, kuda untuk transportasi dan juga sapi untuk diambil daging dan juga susunya gitu kan. Nah, dari situ itu yang bisa membuat secara angka harapan hidup di sana juga bisa punya waktu tanda kutip ya waktu ngulik lebih banyak gitu kan. Nah, dari situ makanya Eurasia itu bisa lebih tumbuh. Kenapa Afrika ketinggalan? Karena Afrika itu terlalu dominan dari wilayah tropis. Mereka kesulitan domestikasi hewan dan juga minim lahan pertanian. Makanya mereka terbelakang juga nih, nggak punya kesempatan banyak. Harapan hidupnya tidak lebih tinggi untuk mereka bisa ngulik teknologi lebih banyak gitu kan. Nah, yang dimaksud dengan germs and steel itu kan maksudnya ngulik teknologi sebenarnya. Guns, germs and steel gitu kan. Untuk usia ngulik teknologi itu artinya harus punya harapan hidup lebih banyak. Artinya punya pertanian lebih maju, domestikasi hewan lebih mudah. Nah, dari sana memang diambil sampel-sampel juga yang jadi tesisnya Jared Diamond itu bahwa wilayah-wilayah yang lebih mudah melakukan pertanian dan juga domestikasi hewan di sana punya kecenderungan memang lebih maju. Nah, dari situ dia masuk tuh ke penyakit gitu kan. Nah, dulu penyakit itu seberapa besar sih memainkan perannya ya, terutama di Eurasia gitu kan. Nah, jadi penyakit itu tuh kalau untuk orang Eurasia, penyakit-penyakit kayak cacar, flu yang dari hewan, sebenarnya penyakit manusia itu benar sih katakan Jared Diamond ya. Maksudnya penyebaran penyakit itu kan vektornya lewat hewan ya, paling dominan ya. Nah, masyarakat yang emang hidup bersama hewan lebih banyak, which is yang mudah melakukan domestikasi, mereka tuh bisa beradaptasi dengan germsnya hewan-hewan itu, sehingga mereka itu tuh jadi lebih rentan terhadap penyakit. Mereka jadi lebih resisten terhadap penyakit sehingga umur mereka pun juga makin lama makin tinggi gitu kan karena makin banyak flora normal dan juga bakteri yang berkecimpung di masyarakat itu. Nah, sedangkan masyarakat yang jarang bertemu dengan hewan-hewan itu, mereka tuh akan jadi lebih sulit kena penyakit gitu. Karena itu makanya juga kenapa di Afrika itu banyak penyakit mematikan bukan karena banyak penyakit mematikan kalau menurut Jared Diamond. Namun itu lebih disebabkan karena orang-orang Afrika itu jarang kena flora normal dari binatang dibandingkan Eurasia sehingga lebih cepat mati kalau kena virus gitu ya. Nah, dari situ juga dan dari sana mereka bisa ada peran senjata juga, senjata jadi berkembang, inovasi militer masuk ke serbuan bangsa Spanyol ke Inka dan ke Amerika Selatan dan lain-lain gitu ya. Memang dalam buku ini tuh banyak juga tuh kayak contoh-contoh yang kalau menurut gua sih
terlalu deterministik ya. Kayak yang paling gampang sih kalau kita ngebawa tesis Korea Utara Selatan udah patah ini tesisnya gitu. So buku ini menurutku kayak semacam mungkin hiburan dia ketika di luar kegiatan akademisinya ya. Karena menurutku keberadaan Korea Utara Korea Selatan aja tuh mematahkan tesis seluruh buku sebenarnya gitu kan. Kurang lebih seperti itu gitu kan. Nah, ya kalau terus di daerah-daerah lain juga sedikit dibahas ya gitu kan. Gimana suku Maori itu bisa menaklukkan Moriori di Selandia Baru, gimana yang tadi kan Spanyol bisa menaklukkan wilayah kekaisaran Aztec gitu dan Inca ya. Terus benua Australia, kenapa sih benua Australia tidak bisa bikin peradaban besar seperti di Eurasia, yaitu faktor resource juga kalau menurut teori deterministiknya Diamond. Nah, terus dari sini juga kenapa kepulauan Pasifik tuh sangat berbeda nih gitu kan daripada yang lain-lain karena ya kepulauan archipelago gitu kan. Terus kenapa Mesir itu bisa benar-benar megah banget peradabannya gitu kan. Bahkan belum pernah ada peradaban yang lebih megah dari Mesir sampai zaman sekarang gitu kan. Ya faktor Sungai Nil gitu. Jadi kurang lebih ya kalau misalnya kita mau lihat apa yang dibawakan Diamond, kalau kita ambil secara optiknya linear gitu ya. Diamond ini memang membawakan bahwa kalau lu kalau lu lahir di daerah yang lu sial, terimalah nasib lu sial sampai mati. Gak usah protes gitu. Salah sendiri lu lahir di sana gitu. Kurang lebih gitu sih Bang Topan nih. Iya, iya. Gue juga berpikir bahwa Diamond terlalu deterministik ya. Walaupun dia menanggapi di edisi-edisi berikutnya bahwa negara-negara modern itu memang seharusnya tidak lagi berpangku kepada prinsip-prinsip deterministik geografi. Karena apa? Pengetahuan sudah mudah tersebar dengan mudah gitu. Dan faktor-faktor geografi seperti rintangan-rintangan laut, gunung itu sudah tidak menjadi masalah di peradaban zaman negara modern. Eh, eh, tapi lebih dari itu, yang menariknya, eh, political will di sini menjadi tidak terlalu banyak berperan karena kita dibawa ke make sense-nya gaya Diamond. Oke, ternyata pengetahuan itu tersebar begitu begitu nyata berdasarkan rintangan-rintangan geografi. Dia menjelaskan perbedaan yang cukup signifikan antara Eurasia, Eropa dan Asia. Penyebaran pengetahuannya itu utara selatannya cukup baik ya. Lalu barat timurnya juga cukup baik, rintangannya tidak terlalu signifikan. Berbeda dengan benua Amerika atau yang mereka sebut sebagai dunia baru. Penyebaran pengetahuan antara masyarakat Aztec, Maya, Inca itu rintangannya begitu signifikan. Terus mereka lebih cenderung terkonsentrasi dalam satu kota peradaban dan mereka tidak mengembangkan, tidak ada proses berinteraksi sosial satu kota tertentu, satu peradaban tertentu dengan kota peradaban lainnya. Jadi seperti misalnya orang Inca kalau nggak salah ya, mereka juga menemukan bola, mereka juga menemukan materi benda bola hanya untuk permainan anak-anak gitu. Tidak digunakan untuk mengangkat atau digunakan untuk menarik kereta pedati gitu ya. Yang digunakan untuk mengembangkan pertanian. Nah, ini kan artinya memang ada make sense-nya di sini ya. Kalau kita walaupun gua nggak yakin 100% apakah benar alasan deterministiknya hanya karena tidak berinteraksi secara benar gitu ya antara orang-orang Inca, orang-orang Maya gitu. Atau memang ada faktor-faktor lain yang memang sepertinya kelompok tertentu di Amerika itu saling menutupi diri. Ya, kalau masalah deterministik political will, Diamond juga coba menggesa hal itu. Karena seperti misalnya penemuan bedil pertama kali itu di Cina ya, di Tiongkok ya kalau nggak salah. Ternyata pengembangannya itu berhasil di Pulau Jepang pengembangannya. Bahkan waktu itu Jepang menjadi salah satu produsen bedil terbesar di seluruh dunia. Mengalahkan negara-negara Eropa pastinya. Waktu itu negara-negara Eropa sebelum 1400-an itu sekitar terpecah-pecah menjadi 1000-an lebih entitas kekuasaan gitu. Namun Jepang juga akhirnya terpaksa menghentikan dalam buku ini ya, terpaksa menghentikan produksi massal bedilnya itu
karena adanya satu perlawanan dari kaum samurai yang tidak ingin bedil itu menjadi bagian teknologi peradaban mereka, karena itu dianggap teknologi asing. Akhirnya apa keputusannya? Pemerintah pusat ya lebih mengikuti kalangan para samurai ya. Akhirnya produksi dan pengembangan teknologi bedil itu sendiri dihentikan. Nah, mulai dilanjutkan kembali 200 tahun kemudian karena ada ketakutan terhadap serangan-serangan negara-negara Eropa gitu. Nah, artinya kan memang ada faktor political deterministik ketika pengembangan itu dibuat atau dikembangkan atau mungkin dihentikan gitu. Itu gagasan dari Diamond ya. Eh dari Udalan mungkin ada. Gue mungkin nggak tahu. Menurut gue itu yang dibilang sama Jared Diamond ya, take opposing views from Emil seperti biasa. Menurut gue Jared Diamond ada benernya dan sangat relevan kalau misalnya kita lihat dunia sebelum tahun 1900-an ya, atau sebelum revolusi industri mungkin ya. Karena kalau misalnya kita lihat sebelum itu, kalau tadi dibilang deterministik, ya geografi itu ya emang benar sih. Nah kalau Bang Tovan bilang ada political will, mungkin lebih tepatnya itu menganalisis peradaban itu nggak cukup cuma dari melihat geographical dan environmental sekitarnya aja, tapi juga harus melihat seperti apa yang ada di buku Darren Acemoglu itu, Why Nations Fail, Human Choices atau Political Choices, pilihan politik, pilihan institusional, institusi apa yang mau diterapkan, itu juga berpengaruh gitu. Jadi konsepnya atau frameworknya Jared Diamond, geografi dan environment, lingkungan dan geografi itu ngaruh, menurut gue itu valid banget. Dan itu bukan cuman maksudnya di mana dia atau lingkungannya seperti apa, tapi besarnya area yang ditempati populasinya seberapa, terus populasinya itu bisa bergerak itu horizontal timur barat atau utara selatan. Kalau utara selatan kan kalau misalnya kita lihat secara geografi lebih susah karena ke utara tambah dingin, ke selatan tambah panas, jadi nggak homogeneous, nggak homogen itu ternak atau farming kebun atau tanaman yang bisa ditanam kan. Nah tapi kalau misalnya kayak di Eropa itu yang horizontal movementnya itu lebih luas, itu mungkin berpengaruh juga. Amerika pun begitu. Inka, Aztec, Maya kan ngaruhnya itu agak sempit ya koridornya, jadi harus atas bawah kalau mau lebih besar. Salah satu ilustrasi seperti itu. Indonesia juga waktu itu kan gue juga waktu di sesi Brit Rebuan bilang kalau Indonesia ada efeknya nggak sih horizontal tapi ke putus-putus sama laut begitu ya, mungkin itu nggak beneficial, bukan jadi benefit kalau menurut Jared mungkin ya. Nah kalau di abad ke-20 ditambah sama political will atau political choice sama institutional choice, makanya ada Korea Selatan sama Korea Utara. Makanya ada apalagi tuh ya banyak contoh-contoh juga di Eropa Barat sendiri juga ada perbedaan kan. Plus di luar political choice sama institutional choice, jadi tadi frameworknya Jared Diamond, geografi sama environmental, frameworknya si Darren Acemoglu atau yang seperti itu, political choice, human choice sama institutional choice. Dan mungkin di luar itu menurut gue ada satu lagi sih, ada kayak semacam historical contingency gitu. Kalau misalnya nggak ada Napoleon Bonaparte misalnya lahir di Prancis, lain lagi karakter yang menguasainya, mungkin jalannya sejarah dunia beda juga ceritanya kan. Mesin uap ketemu di Inggris, mungkin ada background history yang kalau misalnya ceritanya berbeda, mesin uap nggak terciptanya, nggak datangnya dari Inggris, misalnya datangnya dari Mesir atau dari Arab ya, for whatever reasons gitu, ya mungkin cerita kita juga berbeda. Jadi ada semacam historical contingency. Kalau yang nemuin Amerika atau yang menguasai Amerika duluan itu mungkin conqueror dari Jepang gitu ya, mungkin lain juga ceritanya. Jadi ya agak nggak bisa dibilang nggak valid, tapi memang nggak komplit aja. So in some sense gitu yang di tesis yang dibawa sama Jared Diamond itu menurut gua valid, Pak. Nah, gue dong gantian. Yes. Nggak Gua mau- diminta silakan, minta Coach. nongol duluan. Ya, iyalah udah giliran gua kan gua berempat. Nah, nggak seru lah menurut gua bahasannya dari tadi.
Gue pengen Ya coba udah bakal bikin ada. sampai sabar. Gua nggak, gue pengen bikin agak Hmm. agak seru nih biar Gus Emil juga mungkin punya punya mungkin the F word-nya banyak keluar hari ini. Jadi gue ngelihat begini, Kan sebenarnya puasa. isunya menurut gue bukan iya puasa Emil. Eh, Guns and Doa pekan yang Steel hilang ini pahalanya doang, bukan eh, puasanya. apa namanya? Ada satu aspek gue nanya nih sama Bang Topan ya, apakah gue lihat ada satu aspek yang hilang di sini yaitu aspek agama gitu ya. Jadi gue ngelihatnya begini, Hmm. sebenarnya isunya adalah kan gini ada geographical challenge gitu ya. Dimanapun ketika menghadapi geographical challenge, masyarakat di dalamnya akan belajar menangani itu. Makanya di negara-negara yang subur mereka jadi bagus pertaniannya, mendomestikasi binatang untuk membantu kegiatan pertanian, akhirnya muncul teknologi lain dan mereka jadi self sufficient gitu ya. Akhirnya mereka bikin aturan, salah satunya salah satu termasuk diantaranya adalah agama gitu, agama in general. Ya, agama in general yang melarang ini, melarang itu, karena menurut gue kayaknya sih nggak tahu nih boleh diverifikasi nih sama teman-teman. Apakah zaman dulu orang udah kenal politik, mungkin lebih kenal agama kali ya, kepercayaan gitu, bahwa matahari akan begini dan lain dan alam akan seperti itu. Jadi akhirnya, nah eh, self sufficiency ini bahkan surplus ini akhirnya membuat mereka di comfort zone nggak mau keluar. Nah, sementara di negara-negara yang kan Eropa, kalau kita lihat nih, kalau kalau dari versi gue yang gue dengar ceritanya, kalau Eropa itu banyak belajar, banyak merampok ilmu dari negara lain gitu. Ketika dia punya punya alam yang empat apa namanya empat musim, mau nanam ini baru sebentar udah mati karena berubah musimnya, mau begini begitu salah. Em, Kenal mandi juga baru apa akhir-akhir ini. Eh, Banyak lah yang mereka belajar terus akhirnya mereka ini nggak bisa kita hidup dari alam yang seperti ini harus keluar keluar ketemu bangsa lain wah lebih maju gimana caranya ngalahinnya apa namanya oh ya harus keluar menemukan kendaraan untuk keluarnya bikin kapal bikin senjata ketemu bangsa lain yang lebih maju tapi dia punya senjata gitu sementara yang mereka itu nggak pernah kepikiran punya senjata karena isu mereka knowledge creationnya adalah bagaimana menaklukkan alam bukan menaklukkan manusia lain gitu sementara di daerah yang lain yang kondisi alamnya jelek itu kepikirannya adalah bagaimana menaklukkan manusia lain bukan menaklukkan alam. Nah, jadi ada aspek agama nih, agama versus greed, keserakahan, yang menurut gua menjadi aspek merubah dunia gitu. Karena kalau misalnya gini kan, secara teknologi bangsa dalam cerita ini Spanyol sama Inka, secara teknologi kan mestinya Inka ini lebih maju dengan pertanian, dengan teknologi pertaniannya, dengan macem-macemnya lah gitu ya. Ini menangnya pun Spanyol atau Eropa dengan apa namanya kapal dan persenjataan. Nah, menurut gua dua aspek ini yang membuat satu ada orang ingin tetap di wilayahnya di comfort zone, yang satu apa namanya karena di daerahnya nggak comfort, mereka cari gitu. Jadi yang satu drive-nya adalah penaklukan, yang satu drive-nya adalah knowledge creations. Tapi knowledge creations-nya itu bukan knowledge creations untuk apa namanya untuk menaklukkan manusia lain, tapi menaklukkan alam gitu. Gua rasa ini ada dua diskrepansi ini yang membuat dunia berubah, bukan gun, germs and steel itu gitu ya. Dari sisi gue kira-kira gitu. Oke. Ya, tadi kan ada satu poin yang terakhir ya gue tangkap tuh.
Satunya adalah survival atau ekspansionis sifatnya, satunya lagi hanya mengembangkan pengetahuan untuk creation. Nah, memang ada pembahasan juga. Diamond berapa kali mengatakan bahwa seperti di Papua, itu masyarakatnya itu tidak ada inisiatif untuk mengekspansi satu sama lain. Jadi tidak pernah ada satu entitas besar semacam kekaisaran di suku-suku Papua itu atau kedatuan atau kerajaan lah ya. Itu tidak ada. Jadi mereka lebih, bahkan Diamond agak keras di situ. Orang-orang Papua itu lebih kreatif ketimbang orang-orang Eurasia, orang-orang Sabit Subur, orang-orang Tiongkok, karena mereka tanpa interaksi dan tanpa ideologi. Kalau kita mengkategorisasikan agama dan keyakinan transendental itu sebagai ideologi ya kategorinya, itu orang-orang Papua tidak didesain untuk mengekspansi satu sama lain, akhirnya menciptakan sebuah kesatuan, kedatuan, chiefdom ya, ataupun kerajaan, apalagi imperium. Ini lagi masak. Nah gitu. Nah, tapi kalau tadi bicara Spanyol dengan masyarakat dunia baru, itu sifatnya lebih keterkejutan terhadap peradaban yang baru. Artinya keterkejutan dari dua belah pihak, yang satunya merasa lebih superior, yang satunya merasa lebih inferior gitu. Nah, kalau bicara pengetahuan, kalau bicara organisasi politik, tentu saja keduanya sama-sama advance. Spanyol dengan Inca sama-sama advance. Berbicara keyakinan, dua-duanya sama-sama advance. Dua-duanya sama-sama ekspansif karena Inca, Maya dan Aztec sendiri sebuah peradaban besar ya, sudah mengekspansi banyak suku-suku kecil, menyatukan dalam kerajaannya. Tapi yang kalah dalam mereka adalah kemampuan berbahasa, administrasi, kecenderungan untuk mengembangkan teknologi. Dan tadi masalah virus atau bakteri yang di mana imun mereka orang-orang Amerika ini, benua Amerika ini masih sangat-sangat rendah. Jadi keterkejutan itu makanya gue menganalogikan waktu di Brit lalu itu seperti antara manusia ketemu dengan alien gitu. Aliennya belum nyerang pakai apa-apa, baru kita kena virusnya dari alien aja kita udah pada modar semua gitu. Nah, itu juga ternyata dipakai analogi itu ternyata di babak akhir oleh Jared Diamond, analogi bahwa alien dengan manusia, bagaimana alien melihat manusia itu seperti apa, itu digunakan analogi tersebut. Dan memang poinnya di sini adalah terkejutan tadi. Nah, tapi kalau kita bicara agama yang ekspansionis, merasa itu tidak hanya agama Abrahamik ya. Kalau kita kan melihat perang agama itu perang salib ya. Perang salib, Paus Urbanus II itu dalam bentuk survival entitas kepausan, dia terpaksa menyerang Yerusalem. Itu ada tuh di film Kingdom ya, Kingdom of Heaven tuh kalau nggak salah. Nah, Paus Urbanus II itu gue baca di bukunya Karen Armstrong tuh Perang Suci. Dia memang ada Eropa di zaman kegelapan, dia punya inisiatif untuk menyerang Yerusalem sebagai tanah yang terjanjikan gitu. Nah, di Islam pun kita tidak boleh menutup mata bahwa kita punya istilah Al-Futuhat ya, di mana kita akhirnya mengekspansi banyak daerah-daerah di luar Jazirah Arab gitu. Jadi bentuk-bentuk ekspansionis ini memang terjadi di agama-agama besar, dan itu juga tidak hanya di Abrahamik tapi di Hindu juga begitu. Jadi di agama-agama leluhurnya Aztec juga terjadi. Gue gini bang, kalau menurut gue satu ya, agama tuh udah di ujung ya. Tapi ekspansionis itu terletak dari geografisnya nih. Jadi ketika kan semua geografi ada challenge gitu ya. Ketika ketika challenge itu bisa dikuasai, terus dikembangkan akhirnya jadi tempat yang yang subur dan makmur, maka mereka knowledge creation-nya adalah bagaimana terus menaklukkan alam ini. Sementara ketika mereka yang tinggal di alam yang nggak mendukung, ya misalnya contohnya di Purwakarta tuh, emang gunung, banyak air dan lain-lain, tapi nggak cocok buat ditanam pohon yang akarnya nggak kuat karena tanahnya bergerak. Dia hanya cocok di pohon yang akarnya tunjang gitu. Nah, jadi makanya di Purwakarta itu nggak ada sayuran. Orang nggak bisa nanam sayuran. Terus mereka cuma
yang besar gitu. Nah, kondisi alam ini karena dia masih bisa hidup melalui tanaman yang bukan sayuran, maka mereka masih bisa hidup. Tapi coba bayangin di Afrika tadi Emil bilang gitu, ya. Mereka akhirnya Ya, ekspansionis gitu. Geografi ini seharusnya mereka ekspansionis menaklukkan orang lain. Nah, ini orang akhirnya orang sos sampai ngomong akar tunjang. Gua aja nggak inget akar tunjang, akar serabut. Gua anak eh IPA. gua gua A1 dulu, Bro, gitu. Anyway, ya, terus apa namanya? eh jadi dari eh, geografinya dulu yang membuat mereka akhirnya mereka punya struktur itu harus punya birokrasi. Birokrasi ini zaman dulu menurut gua nggak banyak dikenal sebagai politik, tapi sebagai agama gitu, atau kepercayaan Jadi, di coach, sekitarnya. gue Eh, gue coba ini ya. Jadi maksud lu sebenarnya agama itu adalah konsekuensi dari geografi dan environmental factors tadi. Karena kan agama dipakai iya, untuk waktu geographical-nya menentukan, determine ya. society apa yang terbentuk. Kan kalau sebelum zaman agrikultur kan memang agama kurang berkembang ya. Tapi pas ada Gini, agricultural revolution bukan masalah agama baru. kurang berkembang menurut gua, karena belum ada pemisahan antara agama sama negara gitu. Nah Agama itu sama sekali pisahnya jauh di belakang, Coach. Belum Jauh, jauh, waktu dari beda zaman awal-awal, itu. dari Beda zaman. awal-awal tuh sudah ada apa notion kalau misalnya agama itu dipakai untuk mengorganize society. Wah, Nah, ini artinya kayaknya gua begini, itu yang gue diprotes sama maksud orang nih. sebenarnya. Jadi Iya, ya itu justru kan maksud gue kesimpulannya. pada saat itu mereka nggak kenal namanya politik karena biasanya orang yang paling jago, paling sakti itu sekaligus pemimpin negara dan pemimpin agama gitu. Jadi pada saat itu yang mereka kenal aturannya itu kan banyak bukan aturan birokratis yang sifatnya esoteris gitu. Ya, artinya Eh kan sebenarnya agama itu outcome dari society yang terbentuk karena agricultural way of life itu. Perlu satu untuk organize orang, perlu satu authority tool untuk bisa mengatur orang, dan agama yang paling efektif kalau untuk soal itu ya. Ya, ya, Iya. kita tertipkan dulu ini ke timelinenya ya. Karena kalau Jared Diamond ini kan agak fokusnya ini sama dengan beberapa peneliti-peneliti perubahan sosial ya, evolusi sosial di sosiologi. Itu biasanya di 7000 sebelum Masehi, hitungan-hitungan masyarakat agriculture. Jadi memang kalau kita bicara ketika masyarakat semakin rumit, terjadi sebuah perubahan kultural, perubahan sosial gitu ya. Tentu saja kemampuan pimpinan untuk mengorganize kedatuan ya, biasanya sudah merupakan suku atau kedatuan ya, lebih besar lagi entitasnya. Dia perlu sebuah sistematika manajemen yang lebih rapi. Artinya organisasi sosialnya di-upgrade tuh. Nah, politik sudah bermain ketika terjadinya penyatuan antar suku, antar keluarga. Jadi politik itu sudah ada, muncul ketika manusia sudah mulai mengorganize sebuah kelompok besar, tidak hanya ini ya kedatuan, tapi dari klan-klan kecil, dari keluarga-keluarga kecil menjadi sebuah klan yang utuh, itu sudah berpolitik sebetulnya tanpa adanya agama. Nah, agama lahir itu kan ketika adanya sebuah apa ya? Sebuah tantangan yang lebih besar yang tidak rasional lagi harus diselesaikan gitu. Jadi penyatuan-penyatuan yang lebih besar, yang lebih irasional itu membutuhkan agama. Dan multifungsi sekali agama. Menghadapi ancaman, menghadapi penyakit yang tidak diketahui, solusinya untuk menenangkan sebuah entitas yang besar ataupun kelompok yang tidak bisa merumuskan persoalan, pasti agama larinya. Dan itu sudah terbukti kan, 3 agama besar terutama Islam dengan Kristen bisa menyatukan hingga sampai saat ini, bisa menyatukan banyak bangsa, banyak negara gitu, lintas negara. Nah, geografi ini adalah sebuah tantangan. Nah, kita tarik lagi nih, tadi masukin ke timelinenya Jared Diamond. Ini adalah sebuah tantangan 7000 sebelum Masehi sampai sekitar 1400-an. Kita anggap tadi yang Eropa masih terpecah belah ya.
Nah, 1400-an. Jadi memang kendala itu sudah selesai ketika sudah melewati fase itu. Jadi memang kendala geografis itu sudah dilampaui oleh Eropa, Asia. Karena ya terlihat dari muhibah besarnya Cheng Ho Tiongkok gitu. Atau kapal-kapal kecil yang menyebar, kapal-kapal kecil Eropa yang menyebar ke seluruh dunia dengan gagasan-gagasan. Kalau Eropa itu kita kenalnya sebagai glory and gospel ya. Itu kan sebuah ideologi juga sebetulnya, ideologi untuk melakukan ekspansi. Ya, kalau menurut Gus Emil gimana? Nah, Jadi ini gini seru ya, nih. kita kan kalau mazhab dalam filsafat kan kita ngelihat ada pendekatan yang materialistik melawan yang idealistik ya. Maksudnya yang memang asalnya dari materi atau berasal dari esoteris atau dari luar alam ini gitu kan, idea gitu kan. Nah, kalau pada dasarnya kan memang pendekatan yang materialistik, empiris, pragmatis itu kan sulit dibantah ya, karena kan memang basisnya fakta dan bukti. Namun akan selalu ada anomali, apalagi untuk dalam kasus peradaban, bahwa aspek-aspek yang idealistik itu justru yang malah melawan aspek logis itu semua gitu. Nah, ini yang kadang-kadang makanya pemahaman barat itu kan memang terlalu dominan materialistik ya. Nah, cuma justru faktanya bahwa memang terutama Diamond juga ya. Nah, ini bisa dibantah. Nah, aku bakal ngasih 5 contoh ya. Pertama, kebangkitan Islam. Kedua, reformasi Protestan. Ketiga, Islam Nusantara. Keempat itu perlawanan Katolik di Amerika Latin. Sama yang kelima itu Shinto dan Buddhisme di Jepang gitu ya. Nah, jadi kalau secara logis, Islam dan Middle East itu di abad 8 sampai 14 Masehi itu kan sebenarnya mereka itu kan nggak mungkin secara geografis mereka itu bisa maju, nggak mungkin. Nah, ini kita kesampingkan aspek kenabian ya. Jadi kita bahasnya dari sudut pandang pendekatan yang memang akademik ya. Jadi kekhalifahan di Abbasiyah yang dulu itu berada di Baghdad itu kan sebenarnya di gurun gak ada pertanian gitu. Jangan dibayangin mereka itu banyak pertanian gitu ya. Nah, namun ketika memang ada ajaran Islam yang menekankan itu bahwa basisnya itu adalah Iqra, maka itu tuh mereka tuh jadinya kuat banget gitu kan secara keilmuan gitu. Nah, dari sana mereka itu memaksakan diri ngelawan ketidakadilan geografis untuk menciptakan jaringan perdagangan dan ilmu yang akhirnya justru orang-orang Eropa, Afrika, dan Asia itu pada datang ke sana untuk itu dijadiin jalur perdagangan gitu kan. Sampai nantinya akhirnya di Baghdad tuh mereka tuh juga punya Bait Al-Hikmah, mereka ngembangin irigasi sendiri. Kan irigasi awalnya dimulai dari Middle East dulu kan ya. Jadi ketika memang gak ada sungai, bagaimana mereka bisa mengembangkan di daerah kering itu juga bisa bertani pada akhirnya gitu kan. Teks-teks dari Yunani, India, semua itu masuk gitu kan. Nah, ini tuh nunjukin bahwa bukan hanya lingkungan fisik yang nentuin nasib peradaban, cuma nilai agama tuh juga nentuin kemajuan. Nah, yang kedua, itu reformasi Protestan di Eropa ya, Martin Luther King gitu kan, abad 16 gitu ya. Kalau misalnya dari Max Weber itu kan bilangnya itu soal Protestan etik gitu kan, di mana bahwa Protestan etik inilah yang memang melawan kelambanan dari kerajaan-kerajaan di Eropa saat itu gitu. Kenapa? Karena Protestan etik itu kan mendorong kerja keras dan juga kapitalisme atau akumulasi kapital gitu kan. Itu kan awalnya kan lahir dari Protestan etik dulu gitu kan. Nah, di mana negara-negara Protestan itu penggeraknya yang waktu itu adalah Inggris, Jerman, Belanda, mereka itu mengalami pertumbuhan pesat gitu kan, karena emang nilai-nilai Protestan etik itu yang benar-benar diterapin banget gitu kan. Nah, di mana dari situ wilayah-wilayah yang justru kayak Inggris, Jerman, Belanda yang kondisi geografisnya lebih sulit, itu justru malah mereka bisa mengkolonialisasi daerah Mediterania yang sifatnya itu lebih subur gitu kan. Dan sistem sikap pendidikan pun juga berubah. Yang awalnya itu mereka itu kayak harus ngikutin dari struktur gereja. Mereka tuh justru malah tinggalkan tokoh-tokoh gereja itu, baca Alkitabnya langsung. Nah, ini lagi mirip nih kayak di Indonesia. Tinggalkan ustadzmu, baca Quranmu gitu kan kalau sekarang ya. Di kita kan gitu ya. Tinggalkan ustadzmu, baca Quranmu kalau gitu kan sekarang gitu ya. Nah, itu kan yang akhirnya membuat Eropa itu justru malah maju gitu. Itu juga contoh agama. Yang ketiga, di Indonesia agama ngelawan determinisme geografis ini itu contohnya ya jelas tuh Islam Nusantara. Indonesia tuh aneh negaranya. Dia kan kita emang arkipelago terpisah laut. Budayanya beragam. Cuma Indonesia itu bisa menyatu. Dan maksudnya Islam tuh tidak satu-satunya wilayah Islam di dunia yang menyebarnya tidak melalui penaklukan militer itu di Indonesia loh teman-teman ya. Jadi di Indonesia itu menyebarnya lewat perdagangan, pendidikan, dan dakwah. Itu kan artinya sebenarnya gimana lagi-lagi agama tuh bisa melewati batas geografis itu gitu kan.
Jadi ketika memang dulu di Indonesia tuh Nusantara ketika itu belum ada Indonesia ya, kerajaan Hindu Buddha tuh mulai luntur karena adanya kastanisasi gitu kan. Di sana kan masuk peluang di mana bisa ada mobilitas sosial baru yang lebih dinamis, dan itu pas dengan pedagang-pedagang Islam tuh lagi masuk ke Nusantara. Akhirnya muncullah dari sana pesantren gitu kan. Masuk ke dalam jaringan perdagangan global. Indonesia tuh bisa jadi tempat persinggahan banyak negara yang mau dagang. Dulu ketika ekonomi itu sangat timpang karena kastanisasi, masuknya zakat dan wakaf itu bisa lebih meratakan ekonomi. Jadi masyarakat bawah tuh lebih pro gitu kan. Makanya Islam berkembang sangat cepat kan karena zakat dan wakafnya itu gitu kan di waktu itu ya. Nah, Kesul itu pun juga jadi alat-alat kesultanan-kesultanan kayak Demak dan Aceh untuk mengendalikan masyarakat. Jadi menarik juga kalau dulu kan zakat dan wakaf tuh untuk melawan tirani kekayaan. Justru kalau di Indonesia zakat dan wakaf itu jadi alatnya kesultanan untuk melanggengkan kekuasaan sebenarnya ya. Itu Ya, juga agama lagi-lagi selalu menarik loh jadi jadi contoh. agama selalu Jadi dijadikan memang alat untuk melegitimasi kekuasaan, bukan? exactly. Nah, terus dari situ kalau kita mau bicara Amerika Latin, di Amerika Latin tuh di sini justru kalau misalnya di Eropa, agama itu terutama Protestan yang apa ya, yang berkembang menjadi perlawanan terhadap determinisme geografis itu adalah perannya Protestan. Kalau misalnya di Amerika Latin, itu justru yang punya peran adalah Katolik. Makanya Katolik sangat dicintai banget di sana gitu kan. Jadi hutan Amazon itu sulit diakses. Mereka subur, cuma sulit diakses. Terus Amerika Latin tuh unik. Mereka tuh ada hutan Amazon, ada pegunungan Andes, ada padang pasir Atacama gitu kan. Ini kan sebenarnya mereka tuh kan sama-sama terlocking gitu ya secara geografis ya. Nah, dari sini dulu setelah nih ya, setelah ini sebenarnya timelinenya sorry nih Bang Topan ya, ini pasca Diamond, pasca Jared Diamond gitu kan. Justru setelah Pak Jared Diamond itu ketika memang sudah didominasi oleh kolonialisme Spanyol dan Portugis, di sini kan justru adanya gini, pribuminya tertekan. Justru di sini yang membawa ya, memberikan pengaruh adalah para pastor-pastor atau para imam-imam Katolik yang ada di sana. Mereka tuh nunjukin keberpihakan terhadap penduduk pribumi ini gitu kan. Nah, kenapa? Karena mereka tuh dulu pribuminya tuh dieksploitasi sebagai tenaga kerja nggak dibayar gitu kan. Nah, akhirnya dari sini tuh di abad 19 dan 20, di sini tuh pergerakan Katolik ini berkembang menjadi liberation teologi gitu kan. Jadi gerakan untuk untuk melawan struktur ekonomi yang ya kayak semacam orang kerja nggak dibayar lah gitu kan. Nah, di mana cara dakwahnya gereja di sana itu apa? Buat masyarakat bawah, lu boleh minta makanan, minta pendidikan, dan minta kesehatan gratis di gereja. Nah, dan akhirnya dari sini kan di sini tuh berkembang. Akhirnya kolonial. Jadi gini, kolonialisme itu tuh mulai pergi dari Amerika Latin. Itu sebenarnya bukan karena perlawanan militer, namun memang karena masyarakatnya itu lebih pro terhadap gereja. Yang dimana gereja itu nawarin makan gratis, pendidikan gratis, kesehatan gratis ketika itu. Akhirnya mereka tuh ternyata cara mengusir kolonialisme di Amerika Latin itu adalah dengan dapat pendidikan gratis, makan gratis, kesehatan gratis. Kolonialismenya pergi sendiri karena nggak laku gitu kan. Jadi perlawanan samping lah gitu. Nah, terakhir kalau yang gue lihat juga agama tuh yang punya signifikansi ngelawan determinisme geografis itu ada di Jepang. Kita bisa ngelihat katanya kan juga Shinto dan Buddha itu kan sebenarnya nabi ya kalau di Islam ya gitu kan. Nggak tahu itu beneran atau emang main klaim aja gitu ya. Coba kalau bisa kita lihat kan Jepang tuh punya kondisi geografis sulit. Mereka tuh apa sih, dikit-dikit gunung meletus, dikit-dikit gempa bumi gitu kan. Mau nanam apa-apa puso, gagal panen gitu. Nah, namun dari sini sikap nerimonya dan juga kerja kerasnya serta ketahanan terhadap kondisinya Shinto dan Buddhisme ini membuat orang Jepang itu tuh yaudah lu yang penting kerja aja terus, lu mati yang penting lu mati terhormat dalam kondisi kerja walaupun lu nggak makan karena lu kerja udah bertani gak ada hasilnya, yang penting lu kerja gitu loh. Nah ini kan juga sebenarnya peran untuk melawan itu gitu kan. Nah akhirnya dari situ di sini tuh muncul juga konsep wa yang artinya harmoni dan zen yang artinya adalah zen itu kayak semacam zuhud ya kalau di Islam ya. Jadi kayak konsep zuhudnya Jepang yaitu zen gitu kan, yang itu membuat ya udah peran lu apa aja, lu bisanya apa, lu kerja aja gitu, lu nggak akan mati gitu kan ya. Akhirnya Jepang itu sendiri dengan kondisi geografis yang sebenarnya itu tidak mungkin untuk membuat mereka itu maju, akhirnya mereka itu ya bisa memimpin perang dunia gitu kan, bisa bangun ekonominya lagi. Muncul filosofi Kaizen yang membuat Jepang tuh sempat jadi negara dengan ekonomi terbesar gitu kan di abad 20 ya, walaupun cuma bentar terus dibalap lagi sama Amerika gitu kan. Nah, ini juga akhirnya kan itu kan juga lahir dari sesuatu yang sifatnya idealistik. Jadi gue di sini melihat bahwa
Ya cukup setuju sih sama Uda Alan ya. Tesisnya Jared Diamond nih somehow valid but not incomplete gitu. Karena memang pada dasarnya adalah segala sesuatu yang materialistik itu sulit dibantah dan udah terima aja gitu. Namun pada akhirnya ada hal-hal yang sifatnya idealistik atau esoteris yang berasal dari luar alam semesta ini yang masuk ke kepala kita. Yang kalau kita ikutin itu tuh justru malah bisa melawan segala sesuatu yang sudah terprediksi dan terdeterminis, yang sudah terprediksi secara logis gitu ya. Jadi logika tuh patah gitu. Nah, itu contohnya kalau di peradaban gitu kan. Keemasan Islam, reformasi Protestan di Eropa, penyebaran Islam Nusantara di Indonesia, perlawanan Katolik yang akhirnya kolonialismenya mundur sendiri karena kalah laku sama gereja. Dan yang terakhir itu adalah itu tadi, bagaimana Jepang itu bisa memimpin dunia di abad 20 dengan konsep ya udah maju bleh aja walaupun lu mati nggak ada hasilnya gitu kan. Konsep Shinto dan Buddhisme itu yang diemban banget sama masyarakat Jepang. Kurang lebih seperti itu sih Bang Topan ya. Jadi ya BTW, valid not Coach incomplete. Jaha sama Gus Emil, esoterik artinya apa sih? Esoterik itu berasal dari luar alam semesta. Gua mau membantah singkat aja Mil gitu. Nggak apa-apa. Jadi bantahan singkat gua adalah gini, bukan esoteriknya, tapi ke Jared Diamond itu tentang geographical gitu ya. Ya. Menurut gua sebenarnya begini ya, geographical itu secara sistem gitu ya, dia gini, ketika itu kan geografi itu challenge gitu ya, akhirnya terjadi knowledge creations di situ. Nih, gue kalau tadi secara timeline Bang Tovan nyebutin, menurut gue ini kan jauh sebelum itu ya, sebelum maksudnya terbentuk apa ada kebudayaan hunter gatherer, ada kebudayaan farming, terus perunggu besi dan lain-lain gitu ya. Nah, pada saat kan pada masa itu manusia mengalami tantangan tantangan ini nggak jadi pendek Mil, soalnya gue agak lupa dari poinnya. Tantangan sama alam gitu ya. Nah, tantangan alam ini membuat orang eh, berusaha menaklukkan. Pada daerah yang subur, akhirnya mereka bisa dari hunter gatherer jadi hunter gatherer yang nomadik, jadi mereka yang tinggal di satu daerah terus mengelola daerah itu. Jadi challenge-nya, knowledge creation-nya adalah menaklukkan alam sekitar gitu ya. Terus akhirnya berkembang perlu aturan gitu. Pada saat itu aturan itu banyak yang nggak ada logikanya, esoteris. Kalau bulan udah kayak begini besok harus nanem, atau kalau kayak begini jangan nanem. Itu kan esoteris. Ini misalnya contohnya kayak di Toba tuh ada namanya batu singkap ungkap on. Itu ada batu yang kalau mau musim tanam, kalau bulan udah kayak gini diangkat, dilihat nanti yang di bawah batu itu semut apa? Semut yang bawa telur merah apa semut yang bawa telur putih gitu. Kalau telur merah artinya nanamnya beras merah, kalau putih beras putih gitu. Nah, itu kok bisa begitu? Itu kan sesuatu yang esoteris. Ada seorang pemimpin pada saat itu yang dilihat lebih sakti, bukan lebih karena pada masa itu pintar bukan terms yang common gitu. Pasti lebih sakti, lebih kuat gitu ya. Nah, akhirnya terbentuk sistem di masyarakat aturan itu adalah ini yang gue sebut agama gitu. Agama yang belum ada namanya. Nah, sementara di daerah yang nggak bisa ditaklukkan daerahnya, maka mereka memilih keluar nomad, ya, nomad, cari terus nggak ketemu juga karena misalnya Eropa begitu luas sih ya, tanahnya kayak gitu. Terus akhirnya alamnya kayak begitu, 4 musim dan lain-lain. Akhirnya ya udah kita mesti keluar dari tanah ini. Challenge-nya, knowledge creation-nya adalah bikin kapal perahu dan senjata untuk surviving gitu. Terus akhirnya jadi penaklukan. Nah, gue tadi ada yang mau gue highlight adalah begini. Kan ide itu adalah kalau di Jared Diamond kayaknya belum terangkat, tapi di Yuval itu bahwa Yuval Noah Hariri, penaklukan itu adalah ide besarnya sejarah gitu.
memang gimana ya kalau misalnya kita lihat apakah memang daerah yang gersang tuh membentuk mentalitas yang lebih kuat atau gimana? Ya pada akhirnya kan kita akan mencapai kepada kesimpulan atau middle ground of argument di mana keunggulan geografis itu pada dasarnya kayak kayak tinggi badan untuk pemain basket. Kalau misalnya kayak Karim Abdul Jabbar apa atau misalnya apa namanya kayak si Yao Ming gitu kan. Kalau tinggi badannya emang dia tuh udah mencapai 2 meter, tinggi badan dia udah mencapai 2 meter nih kayak pemain basket. Kayak kita-kita yang 170 ini mau ngelawan tuh ya juga udah susah gitu kan. Nah, cuma bukan berarti kita yang tingginya 170 ini nggak bisa bersaing di NBA kan. Karena ternyata ada juga kan yang di NBA gitu kan bisa bersaing gitu kan. Yang atau mungkin tingginya tanda kutip ya cuma 180 190 kan kayak si Steph Curry gitu kan. Akhirnya mereka mengembangkan teknik 3 points gitu yang akhirnya sekarang tuh basket kan jadinya adu apa ya? Adu penciptaan 3 points gitu kan di basket ya. Dimana itu artinya kan mendefy bahwa tinggi badan tuh sekarang jadi udah nomor sekian di basket gitu kan. Yang nomor satu tuh justru adalah orang tuh bisa mencetak 3 point dari sisi manapun kan di bola basket ya. Karena kan kalau misalnya kita lihat sendiri kan dulu pemain basket itu kan ya karena tinggi badan ya sampai tahun 90-an ya itu kan karena tinggi badan semua kan yang emang jago-jago ya gitu. Ya eranya Karim Abdul Jabbar lah gitu. Pasca itu kan muncul Michael Jordan. Nah, Michael Jordan itu kan tingginya ya Karim Abdul Jabbar berapa ya? Hampir 2,1 meter gitu. Michael Jordan kan cuma 190 pas gitu ya. Nah, Michael Jordan tuh gimana? Ya dia tuh bermainnya tuh di footwork dan kelincahan. Bisa nerobos gitu kan, dribblenya bagus, bisa nge-lay up gitu kan. Akhirnya bisa menciptakan banyak poin dari pergerakan. Nah, dari abis Michael Jordan itu ada muncul lagi ya memang ya kayak eranya ya LeBron James ya 2010-an ya. Nah, eranya LeBron James itu kan ya itu intinya Michael Jordan cuma tingginya 2 meteran. Kalau itu kan itu susah lah. Artinya kan kalau misalnya ada pemain yang bisa kerja keras dan kreatif kayak Michael Jordan dengan tinggi badan yang di atas 2 meter ya lu mampus semua juga gitu kan. Cuma ternyata si LeBron James ini sendiri ya juga ternyata jadi nggak berharga juga sekarang gitu kan. Nah, Kenapa? gue Karena ingat kan Mil. muncul bahwa ada kayak Steph Kenapa nggak Curry gitu. berharga? Ya karena ada Steph Curry, artinya sekarang tuh karena dia bisa bikin 3 points tanpa harus lincah dan tinggi. Selama lo bisa bikin 3 point, lo jadi valuable banget di permainan basket sekarang. Masih hebatan LeBron James lah. Ya masih hebatan LeBron James secara skill. Cuma kalau dengan teamwork yang lainnya tuh bisa nahan pemain lawan, terus kasih aja bola ke Steph Curry, dari tengah lapangan aja dia bisa bikin poin. Ya kan, ya itu udah apa ya, menjukir masih balik kan banyakan itu. cincinnya LeBron James juga ketimbang Stephen Curry. Iya, cuma kalau dari banyakan cicin harusnya ini kan apa namanya si Hotman Paris jadi pemain basket paling jago kalau hitungannya cincin. Cincin juara. Gue ketemu Udah lah, nih Mas argumen Dando. gue. Gue ketemu argumen gue. Jadi gini, tadi itu Bang Tovan kan ngomong bahwa ini ada dua culture dengan teknologi yang tinggi ketemu. Kenapa tiba-tiba satu jadi kalah gitu? Ini aspek kalahnya dari mana gitu? Apa namanya? Nah, siapa yang menentukan? Karena Emil juga tadi pas yang gue sempat ngeblank itu cerita bahwa ada satu mengalah kepada yang lain gitu. Nah, aspek kalah mengalahnya ini menurut gue yang gue nggak tahu ya apakah bisa dipolain gitu dari sisi sosiologi, dari sisi sejarah. Karena kan gini ya, pada pertemuan antara apa namanya Spanyol sama Inca ya waktu itu di Jared Diamond ini ya. Nah, Ya. kenapa bukan Inca yang menang? Nah, di situ gua ngelihat karena yang satu ini siapa namanya si orang Eropa ini itu dari alam yang nggak mendukung maka mereka punya knowledge creation itu expansion sehingga begitu ketemu yang satu nggak pernah berpikiran menaklukkan yang lain, yang satu emang pengen naklukin gitu. Jadi akhirnya terjadi konflik atau clash yang mengakibatkan yang ini nggak tahu bahwa ini sebenarnya manipulatif, pengen ngalahin dan lain-lain, gitu loh. Itu premis gua. Kalau dari aspek yang tadi lu bilang kalah, itu benar-benar kalah mereka. Orang-orang New World ini betul-betul kalah dari segala macam aspek. Jadi
kalau kita bicara dari teknologi tadi ya, penemuan baja, mereka pakai tombak baja. Mereka pakai kuda. Kuda itu hasil domestikasi yang luar biasa di peradaban masyarakat-masyarakat Eurasia. Belum lagi bedil ya. Bedil sendiri sebuah teknologi yang cukup sophisticated di mata orang-orang Inka gitu. Belum lagi strategi perang ya. Belum lagi efek strategi mengejut kayak pola-pola blitzkriegnya Jerman gitu yang dilakukan oleh mereka untuk menyandra si kaisar dari Inka tadi. Bayangkan satu orang tersandra, di situ ada sekitar puluhan ribu tentara dan masyarakat di kota tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, hanya melawan sekitar seratusan orang kalau nggak salah. Jadi artinya faktor simbolik sudah kalau kita bicara perang ya, faktor simbolik dari kekuasaan itu sudah disandra, langsung dikalahkan oleh orang-orang Spanyol. Dan semua itu kan didapatkan oleh orang Spanyol. Oh ya, satu lagi aspek adalah pengorganisasian modern, manajemen. Nah, semua keilmuan tersebut, teknologi dan pengembangannya, termasuk pengetahuan, termasuk juga bahasa tertulis maupun bahasa tidak tertulis, itu semua didapatkan oleh orang Spanyol kan tidak dalam waktu yang sebentar. Artinya sudah berbagai macam pertemuan, interaksi sosial dari turun-temurun, apalagi Spanyol, Portugis, salah satu kerajaan Kristen Katolik yang sudah berinteraksi dan mengalahkan peradaban Islam Maroko ya ketika itu ya, Andalusia di Spanyol Selatan. Artinya mereka mewarisi pengetahuan peradaban tertingginya orang-orang Maroko, orang-orang Andalusia. Jadi ini sebuah kedikdayaan orang-orang Eropa mengalahkan orang-orang Inka yang tidak bisa dinafikan lagi. Kalah, benar-benar kalah, dan belum lagi faktor antibodi tadi yang kita jelaskan di awal-awal, yang itu jelas sangat-sangat mematikan lebih dari perang itu sendiri gitu. Perang persenjataan dan teknologi itu sendiri. Nah, dari sini kan kita bisa melihat ya, kalau bicara teknologi dan organisasi sosial, itu kita tidak bisa menafikan bahwa ini adalah faktor yang sangat deterministik untuk mengalahkan satu entitas lain. Nah, tadi ada satu pertanyaan dari Coach Jaha bahwa apakah yang satunya ekspansi, yang satunya tidak ekspansi? Oh tidak, Inka, Maya, dan Aztec sangat ekspansionis, sangat ambisius. Mereka atau memodifikasi keyakinan beragamanya sangat-sangat ekspansionis dan sangat ambisius juga. Tetapi yang satu tidak punya kemampuan mengembangkan pengetahuannya dari sekian ribuan tahun, dan yang satu peradaban di Eurasia berhasil mengembangkan. Nah, itu yang dijelaskan oleh Jared Diamond dari 1400 hingga 7000 sebelum Masehi ke belakang gitu. Artinya memang ada sebuah lompatan-lompatan yang luar biasa. Nah, yang ketiga yang mau gue ulang lagi di waktu break, ini ada satu perkembangan yang tidak linear dalam perubahan sosial. Perkembangan modernitas itu sifatnya multilinear, itu jelas terlihat dari banyak peradaban-peradaban di dunia ya. Dimana kalau kita pakai perspektif barat, yang menang adalah barat dari segala macamnya, termasuk narasi cerita dari Jared Diamond ini juga barat yang menang. Walaupun kita masih bertanya-tanya apakah Inka betul-betul kalahkah dalam hal itu? Jangan-jangan data itu dimanipulasi juga, karena kan pengetahuan sendiri selalu tidak netral gitu. Selalu ada unsur-unsur kekuasaan di dalamnya. Begitu. Yang lain dulu deh, tapi gua sedikit ya. Ini kalau lo lihat dari perspektifnya gini deh, lo datang ke sebuah daerah, lo lihat, wah mereka punya teknologi pertanian seperti ini, terus bisa menaklukkan binatang untuk kebutuhan ini dan lain-lain gitu ya. Nah, itu buat orang yang baru datang, itu juga sesuatu yang wow. Hanya saja, ini jadi gini, kalau lo bilang orang Eropanya itu, Eurasia itu dia sudah bertahun-tahun, berabad-abad mengembangkan teknologi yang ekspansionis,
kan gue tadi highlight mereka mengekspansi, yang mereka ekspansi itu manusianya, karena alam mereka tuh udah pasti 4 musim, nggak mungkin mereka berusaha menaklukkan yang 4 musim itu gitu. Sementara yang Inka mereka ekspansionis, tapi bukan menaklukkan manusianya, menaklukkan alamnya. Di misalnya ada suku sana gitu. Oh, di suku sana tuh dia ternyata nanam ini lebih subur atau lebih banyak binatang yang kita butuhkan. Ya udah ekspansi ke sana, tapi bukan untuk menaklukkan orangnya. Nah, bedanya di situ. Akhirnya maka teknologi-teknologi yang muncul beda gitu. Dan Tapi maksud ketika ketemu, pertanyaan lu apa sih, Coach? Gua belum nggak nangkep. gini, maksud gua kan gini, sebenarnya ada kan banyak kritik terhadap Jared Diamonds ya, yang mana tadi Bang Tovan, gue yakin Bang Tovan juga sama setuju sama gue, yaitu banyak biasnya yang terlalu Eropa sentris gitu Sentris. ya. Nah, gua mencoba melihat dari sisi itu juga, cuma pakai hampir beberapa analogi-analogi yang mirip gitu. Karena misalnya contoh bilang, ya Eropa sudah mengembangkan ini dengan lama, sama Inka juga sudah mengembangkan teknologi pertanian ini sudah udah lama. Tapi Jadi nggak ketika semaju Eropa. iya, bukan. Tapi kan yang Eropa bukan teknologi pertanian, kalah teknologi pertaniannya sama 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 Inka pastinya pada Oh, saat oh itu. enggak, Nggak coach. kalah lah. Eropa itu sudah unggul dari segala macam bidang, coach. Kalau kita bicara pengorganisasian apa namanya politik, pangan gitu ya. Apalagi teknologi udah jelas ya, teknologi-teknologi yang mendukung pertanian dan peternakan itu udah jelas Eropa lebih lebih unggul. Nah, kalau kita bicara apa namanya tadi yang coach yang gua mau tahu lebih detailnya, itu kenapa coach masih beranggapan Inka itu tidak memiliki eh, apa namanya inisiatif atau tidak memiliki keinginan untuk mengekspansi? Itu yang masih gua bingung, karena Inka jelas-jelas punya keinginan tapi mereka tidak punya teknologinya saja dan tidak punya motivasinya saja untuk nyebrang ke Eropa gitu. Belum Ini juga Nah, sempat punya. dibahas di Jared Kalah Diamond. cepet. Belum bukan punya, kalah ekspansinya kan cepet karena sama cuma Eropa. ekspansi resources, bukannya Eh, ekspansi manusianya nggak. mengalahkan Ini orang lain gitu loh. gua Sama Gua sama dong, coach, Coach. sama ya coach. Bang, Dia ada satu film film siapa itu ya? Hmm. Yang bicara tentang Aztec itu, penjajahan Aztec terhadap suku-suku kecil Indian. Jadi selain alam, manusia juga menjadi komoditi yang akan digunakan oleh orang-orang Aztec. Nah, kalau kalau bicara Eropa juga sama kan, Spanyol menjajah menjajah apa namanya eh, Amerika Amerika, benua Selatan. Amerika karena manusianya, karena emasnya terutama sebagai komoditas utama itu yang menjadi, dan juga faktor tadi achievement, glory. Jadi ada gold, glory, dan Gospel. itu juga akhirnya menjadi panggilan suci gospel gitu untuk menyeberang atau mengeksplorasi dunia eh, baru. Gospel and ini glory. udah Alan dulu terus udah Gue Alan nanya, terus Enggak, gue enggak, boleh enggak, udah langsung masuk Alan. meja nggak? berapa nih? Ah, Gue ada panggilan darurat dari Big Boss. ya 15 menit lagi lah ya. Nggak apa. Iya. Udah, Udah Alan? Alan terus gue mau habis itu gue mau dongeng tentang evolusi ekspansionisme itu sendiri gitu ya. Ya. Udah Alan lah. Nah, gua nggak punya poin tersendiri sih. Gua cuman mau me- membalikan ke bukunya. Jared Diamond itu cuman bilang kan kalau di Eropa memang ya ada kritik kalau mungkin terkesan agak Europe sentris. Tapi memang kalau berdasarkan faktanya, historinya, kayak perkembangan peradaban itu mulainya dari eh, daerah Timur Tengah kan, dari Afrika, Timur Tengah. Sabit subur. Terus kalau nggak salah sesudah Rasulullah SAW meninggal, beberapa tahun setelah itu waktu Abu Bakar jadi khalifah, kan langsung ada effort untuk ke timur, ke Persian, ada conqueror, ada pasukan yang untuk menaklukkan Persia ke barat dan barat sama utara ke atas tuh untuk menaklukkan Roman Empire. Effort itu kan bisa dibilang tercapai dalam 100 tahun, dalam kurang dari 100 tahun malah peradaban Islam menguasai itu dari mulai Persia, Pakistan sampai ke Spanyol itu dikuasai sama peradaban Islam kan. Mulai di situ peradaban Islam dengan padahal mungkin sebenarnya kekuatan
Itu ajaibnya waktu itu zaman kekhalifahan itu nggak punya resources yang begitu besar, mungkin manpowernya juga lebih kurang daripada Roman Empire sama Persian Empire, tapi menang, tapi bisa kan. Nah terus habis itu juga seiring dengan zaman kalah sama Eropa juga setelah itu kan. Vatikan atau Eropa bisa menimbulkan, bisa membalap, bisa menguasai apa yang dikuasai sama peradaban Islam sebelumnya. Plus ditambah lagi kalau misalnya di Eropa karena kondisi geografinya orang jadi perang mulu kan. Orang Perancis, orang Jerman atau siapapun dulu itu sebelum ada negara. Karena pegunungan, karena satu sama lain itu juga ngasah senjata dari dulu. Jadi sebelum mereka pergi keluar, mereka di dalam udah berantem sendiri. Jadi kita perlu juga berlatihan berantem, berdebat, bertempur, pukul-pukulan sendiri dulu di dalam kan. Akhirnya kalau misalnya ketemu sama peradaban lain yang nggak suka berantem internally, nah, otomatis naturally mereka bisa untuk dengan gampang ngalahin peradaban lain kalau pas ketemu di zaman itu, di zaman nggak ada internet sama nggak ada pesawat kan. Plus karena ada evolusi, karena ada bawa makanan dan peternakan yang kalau orang Eropa bawa ke Amerika Selatan, terus orang Amerika Selatan mikirnya wah ini enak banget nih kalau kita bisa absorb kan sapi dan macam-macam itu. Tapi ternyata orang sana itu jadi banyak yang mati, kena penyakit kan, germs itu. Nah karena germs itu bunuh orang di daerah Amerika Selatan, Inka segala macam, jadi membantu ekspansi itu mereka naturally gitu. Itu historical contingency gitu, bukan semata-mata karena kemampuan dia untuk mengalahkan Inka atau Aztec aja, tapi dibantu juga sama germsnya itu kan. Sementara still capabilities mereka udah jauh lebih unggul karena di dalam Eropa sendiri mereka sudah biasa latihan gitu, sudah biasa untuk perang sama suku lain, ngalah-ngalahin suku lain. Sementara di Iska yang centralized authority, yang agama di Inka itu dulu juga udah ada, kompleks banget, hierarchical dan satu center gitu. Sementara di Eropa tuh kayak pisah-pisah, kayak satu sama lain saling berantem, jadi lebih kadang-kadang ada bagusnya juga kalau berantem sendiri di dalam dulu, karena keluar bisa jadi lebih kreatif kalau ngalahin musuh ya. Jadi naturally ya kalau misalnya itu yang terjadi dia berinteraksi sama yang lain, kalau misalnya nggak pun dari awalnya niatnya conquering, tapi kalau misalnya ada perbedaan interest, tentunya yang kuat lebih menang. Gua nggak tahu itu siapa yang bilang, Nietzsche atau bukan Nietzsche, Aristotle ya, yang punya power atau people with power will do what they can. Whoever that has strength will do whatever they can. Whoever that are weak will suffer what they must. Powerful people do what they can. Weak people suffer what they must. Karena perbedaan interest, perbedaan apapun yang competing interest atau competing apa-apa. Jadi itu natural aja mungkin kejadiannya ya. So again, Jared Diamond, I think there's nothing, nggak ada yang menurut gua aneh-aneh banget yang dia kedepankan, cuman nggak lengkap aja gitu. Dan kalau misalnya dibawa lensanya ke abad 21, ya abad 20 udah lah ya, karena ada globalisasi, ada pesawat, ada internet, telecommunication system yang makin maju, percampuran makin banyak, itu agak sedikit mereduksi value dari tesisnya Jared Diamond, karena tesisnya kayak yang semacam Daron Acemoglu itu yang human choices, political choices, institutional choices itu lebih mendominasi. Go, Mil. Oke. Oh ya, jadi gini ya, gue mencoba merangkum soal ekspansionisme lebih holistik sekaligus juga soal Jared Diamond ya. Jadi Jared Diamond ini tesisnya valid dan menurut gue cukup komplit apabila kita mengkaji ekspansionisme itu sampai pada tahapan kolonial gitu ya. Karena setelah itu kan manusia tuh motivasi ekspansionisme itu akan berubah. Nah ini gue langsung kasih contoh aja dan juga bukti sejarah bahwa ekspansionisme manusia pertama itu kan di era prasejarah sampai 3000 sebelum Masehi ya. Kira-kira di mana itu tuh manusia tuh sifat bentuk ekspansinya itu kan masih migrasi kelompok para pemburu, hunter-gatherer gitu kan, eksploitasi lahan baru. Kenapa? Karena mereka nggak tahu caranya dapat makanan dengan memanfaatkan lahan gitu kan. Artinya dulu tuh memang ekspansionisme itu sifatnya tuh survivalistik lah dibanding strategik ya. Mereka udah habis makanan di satu tempat, maka mereka mencari tempat lain gitu kan. Nah,
dari situ muncullah daerah-daerah kayak di Sungai Tigris, Efrat, dan juga Sungai Nil gitu kan, di 3000 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Itu tuh ada ekspansionisme, di mana ekspansionisme agraris, di mana muncullah kelompok-kelompok agraris, kerajaan-kerajaan agraris, di mana mereka tuh contohnya kayak Mesopotamia, Mesir, Tiongkok kuno gitu kan. Mereka tuh ekspansi dengan cara memperbanyak pangan, terus manusianya dipindahin lagi ke tempat lain, bikin lahan pertanian baru, dan seterusnya. Jadi memperbesarlah lahan pertaniannya gitu kan. Itu kira-kira berlangsung kira-kira 3 sampai 4 milenia gitu ya. Nah, dari situ masuklah era ekspansionisme imperial gitu kan, di mana kerajaan Romawi, kekhalifahan Islam, Majapahit Sriwijaya gitu kan. Ketika manusia itu emang udah mulai settle keilmuannya mengenai keagrarisan itu tadi gitu kan, maka mereka itu membutuhkan mulai adanya rasa anxiety atau mungkin kayak semacam kekhawatiran bahwa lahan pertanian mereka ini bakal direbut. Akhirnya di sana muncullah motivasi ekspansionisme itu, muncullah sistem kerajaan dan kekaisaran untuk mengamankan lahan pertaniannya nggak direbut bangsa lain gitu kan ketika itu. Nah, dari sana begitu memang mereka udah mulai kuat secara struktur kerajaan dan pemerintahan, di sini muncullah namanya kolonialisme. Kolonialisme itu apa? Artinya ya kerajaan tuh selain menguasai lahan, karena terlalu berat untuk menguasai lahan, mereka tuh mencari mitra. Sebenarnya kan kolonialisme itu kan sebenarnya penguasaan kemitraan, cuma yang tidak sebanding gitu kan. Nah, dari situ motivasinya berkembanglah di era abad 1500-an sampai 1900-an, berkembanglah gold glory gospel gitu kan, di mana yang paling unggul adalah Spanyol, Portugal, Belanda, Inggris. Nah, cuma di abad 1900-an awal itu tuh juga udah mulai roboh gitu kan. Kenapa? Karena memang dari sana itu tuh manusia itu emang udah mulai mature gitu kan. Sebenarnya udah nggak butuh-butuh amat mitra juga gitu kan. Masing-masing udah bisa survive karena udah mulai ada globalisasi walaupun dikit-dikit, tipis-tipis gitu kan. Mereka tuh akhirnya membutuhkan yang namanya kontrol ekonomi dan geopolitik global gitu kan. Dimana yang muncullah paham-paham agresif kayak Jerman, Nazi, AS, Amerika, Uni Soviet gitu kan. Invasi satu sama lain. Itu kan sebenarnya adalah ekspansi dengan teknologi besar-besaran yang tujuannya untuk penguasaan. Nah, dari sana udah mulai pada tewas. In the end there are always two horses. Di mana two horses itu kan kalau dulu di awal abad 20 itu ada Amerika Soviet, kalau sekarang kan ada Amerika Cina. Nah, dari situ manusia tuh mulai ketika emang dia tuh udah survival udah lewat, mengamankan bisa independen secara agraris udah, mereka tuh punya kekuasaan luas juga udah. Akhirnya mereka tuh sekarang lebih menginginkan yang namanya kontrol sih gitu kan. Karena kalau kita lihat kan US lawan Soviet kan motivasi ekspansinya kan kontrol. Sekarang di era digital US lawan Cina motivasinya juga kontrol. Bentar lagi kan juga kan sih, adanya ekspansi. menurut gua Amerika sama Soviet itu bukan kontrol sih, itu ideologi. Cuma gue masih merasa itu nggak logis ya. Maksudnya kalau karena ideologis ya. Menurut gue sih itu Kapitalisme lebih sama karena apa ya? komunisme. Makanya ada Iya, Kuba, iya. makanya ada North Korea, disupport terus Itu sama Soviet supaya kalau menurut gue bisa. itu kayaknya cuma ini nggak sih? Karena cuma bumbu di atas bubur nggak sih? Yang satu manis, yang satu asem gitu. Sama Pada kayak Paus dasarnya kan mereka Urbanus punya apa ini ya? Sorry gue potong. Paus Urbanus II itu bikin alasan untuk mengekspansi Timur Tengah lewat ini ya, lewat manifesto eh, ekspansi Yerusalemnya. Itu kan apakah betul-betul karena perebutan tanah suci sebagai tanah terjanjikan? Tidak juga kan? Way Karena of ada life. bentuk survival, ada bentuk rasional ekonomi di sana. Sama seperti Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin juga sepertinya ada alasan ekonomi. Kadang-kadang gue ngeliat Iya. jadinya ideologi itu hanya dijadikan sebagai semacam apa ya, penyatuan visi misi yang irasional dan transendental gitu, garam versus supaya lebih gula. masuk akal. Karena rasional tidak bisa mengikat manusia sebanyak itu untuk berperang gitu. Iya, sama ini juga sih. Memang awalnya survivalistik, namun ketika fase survivalistik ini udah lewat, manusia akan masuk ke dalam fase anxiety di mana merasa butuh kontrol total gitu kan. Butuh kontrol karena takut nanti kalau misalnya nggak cukup gitu. Itu gak sih Setelah Perang sebenarnya? Dingin kan Tapi Amerika melakukan skenario WTC sebagai kontrol total terhadap hegemoni. Iya sih. Ya, Terlepas iya kan? dari WTC-nya itu buatan apa enggak, Skenario tetap atau bukan, ya. propagandanya itu dirancang. Iya. Dasar Dan Dick Islam Cheney kan sebagai kalau enemy itu kan. gitu ya. Maksudnya Itu kontrol bajingannya Dick itu Cheney aja. world order itu ya.
Iya, World tatanan dunia. order atau apa. Ya, Nah, intinya adalah kalau gue world udah order lewat fase kan survive lah gitu. menurut gua sih kacamatanya selalu dalam konteks eksistensialisme, apa harus eksis. Terus yang keduanya ya tadi itu perebutan resources atau ekonomi kan. Mau survive atau yang berhubungan sama eksistensi itu lebih penting daripada ekonomi sih. Enggak, Nah, lanjut aja, sekarang lanjut kan aja. balik ke zaman dulu kayaknya. Sekarang kalau dibilang kita ada two horses, menurut gua sekarang kita menuju ke zaman yang bukan two horses nih. Kalau ngelihat tabiatnya Trump sekarang sih kayaknya bakal nggak ada itu yang namanya two horses. Bukan dual superpower. Ini bakalan kacau balau. Dan world order pun lagi semangatnya lagi di dismantle sama Trump. Nggak ada world order kayaknya ke depannya. Ya, the world without superpower ya, There's no world narasi order. ya. There's no world order yang kita Oke. pikirkan sejak akhir Perang Dunia Kedua. Iya, setiap zaman adalah akhir zaman sih. Mungkin menurut gua yang tepat itu sebenarnya 70 atau 80 tahun terakhir itu anomali. Normalnya dari awal peradaban sampai nanti itu sebenarnya yang ada itu ya kayak itu chaotic without order aja. 70 tahun, 80 tahun belakangnya itu berkah anomali. Normalnya nggak kayak gitu. Normalnya nggak kayak gini. Iya, normalnya kayak Arab sih ya, perang Sangat terus ya, perang terus distopian sunnah dan kayaknya ya. pesimistik ya. Iya, jadi Well, selalu nggak perang pernah dan kita ada ketakutan ya. kejadian. Ya, yang namanya Amerika dan Soviet sangat powerful dan mungkin bisa dibilang sampai sekarang Amerika powerful. Itu kan satu dunia itu baru kejadian tuh 70 tahun terakhir dari tahun 40-an. Sebelumnya nggak pernah ada. Mau Roman Empire dibilang menguasai setengah dunia, Mongol, tapi kan nggak bisa dibilang menguasai seperti 70 tahun terakhir Barat menguasai dunia. Yang di satu sisi hipokrit, tapi di sisi lain memang ada stability di situ. So we are living in unique anomalous time. Sangat distopia dan pesimistik approach-nya. But mungkin itu kenyataannya sekarang kalau ngelihat gimana di Amerika Trump bisa kepilih. Sekarang balik kan kita nggak ngomong tentang values lagi. Yang penting siapa yang bisa memanage ekonomi untuk masing-masing, siapa yang memanage military power untuk masing-masing aja. Nah, shifting lagi Itu ke yang paling survival penting. dong. Ya, well, coba siapa yang mikir sekarang tentang values? Sekarang adalah manajemen atas kompleksitas ekonomi itu berharga banget, managing kompleksitas military itu valuable banget. Di luar itu, nah, itu juga yang jadi problem Ya, mungkin sama pemerintahan kita sekarang kan, di saat kita mau membangun ekonomi yang stabil atau ya pokoknya bisa naik kelas, tapi di luar sekarang udah nggak mikirin tentang order itu. ya jadi ya, Bukan membela maksudnya Pak shifting Prabowo lagi ya. jadinya shifting lagi ke spektrum survivalistik gitu ya. By Padahal defaultnya selama ini, ini, iya, defaultnya ini Defaultnya 70 gimana, Dev? tahun. Defaultnya itu sebenarnya chaotic, no order. 70 tahun terakhir itu cuman blip on the timeline. Di mana iya, kita maksudnya, bisa kayak relatif stabil, relatif ada world order, biarpun hipokrit dikuasai sama satu rejim Western civilization, world ordernya hipokrit memang, tapi in other hand itu yang bikin stabilitas 70 tahun terakhir itu ada kan. Sebelumnya Eropa perang terus, Afrika juga kacau balau terus. Sampai sekarang. ya kecenderungannya memang normalnya dunia ini kalau ngelihat secara bergaris besar ya, on majority memang ada di spektrum survivalistik sih. Itu nggak bisa dipungkiri ya. Iya, di studi Ya, hubungan internasional kan yang paling banyak dipakai analisisnya itu realisme ya. Realisme itu berpandangan bahwa semua entitas negara itu survival. Jadi walaupun kita bertetangga, punya keserumpunan dengan Malaysia, dengan Brunei, tapi tetap dalam rangka kacamata survival, mereka bisa jadi musuh anytime.
So nanti gua cari ya, itu siapa yang nulis nih itu ya. The powerful do what they can, the weak do what the weak suffer what they must. Ya, Itu itu sebuah bener keniscayaan banget. ya. Bro. Ya, Nggak tapi ada memang ngomong kalau bicara value. tatanan dunia, selain unipolar, bipolar, ada juga multipolar. Gua nggak tahu nih batasannya seperti apa polar-polar itu menjadi polar ya. Negara-negara tersebut jadi polar. Karena kan belum tentu juga kalau kita bicara unipolar atau bipolar, jatuhnya ke Amerika dengan Rusia, bisa jadi Amerika dan Rusia versus Cina gitu kan kalau bicara bipolar. Jadi memang batasan-batasan polaritas tatanan dunia Tapi ini memang harus kita rumuskan transaksional, ulang sih. transaksional based on interest, dinamis, bisa berubah-ubah kapanpun. Kalau sebelumnya, untuk kita bilang unipolar, sesudah Soviet runtuh, itu bisa dibilang ada komponen ideologisnya, ada human rights, ada values, ada moralitas di situ. Sebelumnya, waktu Soviet versus Amerika, itu ada semacam ideologis yang menganggap way of life mana yang lebih akurat, lebih pas gitu. Nah, kalau misalnya sesudah ini nggak ada kesetiaan, nggak ada loyalty, semuanya sangat dinamis, transaksional, everyone's is on their own for their own sake. It's like Setuju. America first, maybe, but yang paling tepat mungkin bukan America first tuh, America alone gitu. And then Europe alone, Indonesia alone, China alone, Russia alone, Ukraine alone, everybody's alone. Iya. Ya. Ngomong-ngomong gue ketemu nih itu tadi apa namanya ya, the powerful do what they can, the strong do what they can and the weak suffer what they must. Itu tuh fahamnya itu pertama kali dari Tuklides ya, itu Yunani kuno ya, itu nah dari Gua sana nggak tahu era siapa yang Athena nulis lah, sih. era Aten. Nah cuma sebenarnya mempopulerkan tuh bukan dia, itu kan faham lokal di Yunani yang bikin itu populer karena itu yang diadopsi lagi dan dipopulerkan tuh sama Machiavelli. Nggak heran Makanya itu jadi Machiavelli. That's populer. a political guru. Iya, itu apa? Memang pahamnya ini sih, bukan politik etis ya. Itu maksudnya pahamnya memang paham politik realis sih. Realis. Bukan ya, kalau cuman Machiavelli. bukan soal realis atau nggak realis ya. Morality itu eksklusif. Moralitas itu moral itu eksklusif. Moral itu highly eksklusif. Cabut makanan harian, cabut kenyamanan tidur harian, cabut ketenangan bisa pulang ke rumah harian, no morality. Iya, itu From jadi morality anyone. hilang ya. Ya, jadi ada strong do what they can, the weak suffer what they must. Itu dulunya Tuklides emang pembesar era Siapa? Yunani. Aten. Theoklides itu zamannya Socrates, Ini, apa, Aristoteles gitu ya? Iya, itu 400-an sebelum Masehi lah gitu kan. Nah, terus dari situ cuma emang cukup lama paham itu hilang gitu kan. Ya mungkin karena kebanyakan sistem imperialisme kerajaan. Nah, diangkat lagi tuh memang sama Machiavelli gitu. Dan itu kan yang justru malah jadi kayak core jiwanya Machiavelli kan. The strong do what they can, the weak suffer what they must kan. Machiavelli banget. Bener banget itu kan. Gua nggak suka tapi bener banget. The strong do what they can, the weak suffer what they must. Ya itu kan, kalau lu baca The Prince isinya kayak gitu ya Bang. The Prince-nya Machiavelli. El Prince. Machiavelli. Ya, itulah kita sedang meraba-raba kekuasaan ini akan terakumulasi seperti apa juga masih belum tahu karena PBB kalau kita bicara ini ya rezim internasional PBB ASEAN itu juga sepertinya udah memang tidak ada gunanya sama sekali, akumulasi tetap ada di negara masing-masing gitu kan. Dan moralitas, kalau bicara moralitas, bicara infrastruktur seperti PBB dan ASEAN itu bicaranya positivis dari perspektif teori. Tapi kalau bicara masing-masing, ya gimana gue gitu ya, negara gue gimana gue, yang lainnya musuh, ya itu bicaranya perspektif mazhab realis. Dan itu mengerikan. Nasionalisme itu racun juga mungkin ya. Nasionalisme itu positivis. Patriotisme, Tapi racun nasionalisme juga, itu positifis. Karena kalau kita berkaca sama J.J. Rousseau ya, kontrak sosial, emang mau kita dipersatukan dengan nasib yang tidak sama untuk menjadi sebuah entitas yang dimana yang ngaturnya orang-orang yang berdaya upaya, ya. Kitanya tidak berdaya upaya, pasti menyebalkan kan? Iya. Itu sangat positifis, sangat normatif. Tapi di sini ya, Bang Tovan, di tempat gua saat ini, dan bukan di
bukan di sini aja, tapi di region sini ya, nasionalisme itu kurang ada gitu. Karena garis-garis batas negara di sini kalau dilihat kan lurus-lurus aja kan, nggak ngikutin apa namanya peta di mana benernya sukunya berada, daya hidupnya, culturalnya, kan artificial semua garis batas negara di Middle Udah East. Alan, coba tanya deh. Gue Jadi sempat di nasionalisme Turki itu nggak relevan ngobrol. di sini. Gue sempat ngobrol sama orang Irak di Turki ya, supir taksi dia. Mereka lebih punya apa ya? Kekuatan melekat, mengikat secara emosional itu dengan kekurdiannya dan keislamannya ketimbang kenegaraan. Coba deh. Oh, itu gue bertanya ini, sorry, gue bertanya nih. gue ikut nanya Teman-teman. boleh? Ya. Gue ikut nanya ya. Gue tadi sorry gue agak ke distract ya. Tapi begini, begitu lo angkat tadi itu udah Alan ya. Gue lihat kenapa mereka nggak kabur aja dulu? Siapa? Orang-orang Irak. Ya orang Irak kan nggak punya Gue ikatan nggak bilang nasionalisme. ada juga nasionalismenya, cuman nggak kayak kita tercuci otak Emang sama masalah emang kita apa? Udah itu aja deh. Satu kabur lagi. aja Ya, dulu, kabur kurang aja dulu iman, oke makanya aja, tapi emang di luar kurang negeri juga iman. gampang gitu. Kurang iman itu buat hijrah. Makanya. Ntar dulu. Gue ada komparasi satu lagi. Gue punya teman-teman orang Prancis yang di Indonesia dan gue pernah ke Prancis ketemu mereka juga, berkomunikasi dengan mereka juga. Mereka sendiri orang-orang Prancis itu nasionalismenya kurang. Keagamannya apalagi karena mereka sangat sekuler gitu. Nah ini gimana nih fenomena ini? Gue tanya ke teman-teman deh sebelum gue. Kalau orang Prancis sih kata gue nasionalismenya lumayan tinggi sih, relatif ke yang lain. Oke. Makanya kalau di Eropa itu kayaknya ada kan sumbernya nation building itu dari sana kan. Ya, cuman gini, karena Prancis kan beda sendiri ya. Di revolusinya mereka mensekularisasi diri, merasionalisasi diri. Ini berbeda dengan Spanyol dan Portugis. Jadi mereka apa-apa selalu curiga dengan pemerintahan, dengan instrumen agama gitu, dengan mekanisme Aren't Itu we ekonomi. wajar all? lah. Kayaknya kalau Perancis itu Itu lebih ke ini semua sih kan Bang ya. gitu. Apa Perancis tuh unik ya. Karena Perancis tuh kan tidak Unik. berdasarkan etnis. Jadi Perancis tuh dia gara-gara ini sih ya. Maksudnya gara-gara apa revolusi Perancis, Napoleon kalah. Jadinya kan mereka tuh sekarang tuh ngambil nilainya itu kan selama lu liberté, égalité, fraternité, maka lu adalah satu bangsa sama gua gitu. Itu dia. Jadi kayak gitu. Itu kurang Unik ajar sih Prancis emang. Iya, jadi as long as you are, selama lu menganut kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan, maka lu satu bangsa sama gua gitu. Lu paspor lu ada 10 juga nggak apa-apa gitu. Kalau di kita kan paspor 2 aja dicoret kan dari Indonesia. Nah ya, menurut gue di satu sisi itu Indonesia bagus dalam hal mencuci otak populasinya dan menaruh koridor-koridor di mana nggak boleh punya dual paspor dan macam-macam. Dua kewarganegaraan. Ya, jadi ya itu good job lah kalau misalnya untuk itu di Indonesia. Kalau mengenai kabur aja dulu tadi Coach Ya kayaknya pengen ngangkat isu yang adjacent sedikit bersenggungan kalau misalnya tentang nasionalisme atau tentang kondisi yang kacau balau itu. Ya, gua nggak punya kan dari satu sisi aja, cuman kayaknya nggak gampang juga sih survive di luar negeri ya. Di Indonesia itu enak lagi. Nah, gini. Ini Dari Gimana, Coach? ekspansionis Ini nggak- tadi kita terakhir kan ngobrol tentang ekspansionis. Terus sekarang jadi kabur aja dulu tuh ada perubahan apa Migrasi. tuh Bang? Beda Migrasi dong, internasional Coach. nih, Ada Coach. perubahan apa di mindset gitu dari ekspansionis jadi migrasi jadi kabur aja dulu. Ada perubahan mindset Sosialisme apa kan tuh pengen- di masyarakat? pengen- Atau perubahan pengen sosial ya. apa tuh? Sama-sama hijrah, survival cuma benang merahnya. sama-sama survivalistik sebetulnya gitu. Cuma bedanya kalau di kita kan kalau dulu yang harus dirampok itu kan ya dulu kan yang dirampok itu kan ayam, kijang gitu kan atau misalnya rusa gitu kan. Kalau sekarang yang harus dirampok itu kan gaji gitu. Karena udah nggak bisa ngerampok gaji di negara sendiri, rampok gaji negara orang sih. Ngerampok gaji dan negara sendiri di jadi podcast politik Ya, dah. sama kayak Nabi Musa dengan para pengikutnya lah.
kabur aja dulu gitu ya dari kerajaan. Ya kan? Iya. Lo membuat justifikasi religius terhadap kabur aja dulu itu barusan. Iya. Iya, kalau Nabi Muhammad juga kan kabur aja dulu, malah kabur aja seterusnya gitu kan. Jadi Tapi kewarganegaraan balik lagi Madinah kan kan. Mil, Balik lagi bawa tentara ya. Iya buat bentar doang gitu kan, ngelihat lagi oh kangen nih gitu kan, balik lagi habis itu ke Madinah kan. Itu jadi malah kalau Nabi Muhammad bukan kabur aja dulu, kabur aja selamanya gitu. Kalau kita kabur aja dulu misalnya ke Timur Tengah bawa modal gitu ya, modal besar. Kayaknya Nah keren ya, juga tuh ya. ada banyak prerequisites untuk bisa enak atau eh bisa itu survive di itu luar negeri juga. gua rasa kode keras itu buat yang lagi di Timur Tengah. Enggak. Itu kode-kode ini motivasi. Stres juga kali di luar negeri. Tapi Ya itu di mana-mana ya, gua merasa gua juga berinteraksi komunikasi sama teman-teman tempat lain ya. Mau di tempat yang enak kayak di Dubai pun itu pada uncertain, pada stres juga, pada nggak kebayang itu ke depannya mau apa kerjaannya secure, projectnya secure. Ya mungkin bener sih, ini perlu agak di shake up, perlu di reset. Ada bagusnya juga Trump, biarpun gua nggak suka sama dia. Karena nggak tahu, mungkin kita udah max out sama capacity untuk apa produktivitas yang mengandalkan kapitalisme itu. Coba deh, orang yang punya duit banyak, kayak siapa idolanya Emil bukan sih Timothy Ronald itu? Kan kalau gua mah Ray Dalio ya. Bahkan Ray Dalio juga coba. Dia gue ngerasa passive income itu sebenarnya musuh gitu loh. Lo punya duit 100 miliar dengan passive income, nggak kerja apa-apa, dalam setahun harus ada growth berapa sih Mil kalau growth-nya rata-rata dunia 5%, Growth 3%. ya 5 sampai 10 lah. Nah, 5 coba lah sebenarnya. passive sustainable-nya. income tuh bisa punya growth 6 sampai 10 kalau memang segitu ya. Sementara orang yang Iya. pekerja pakai tenaga, kerja pakai real keringat ya, emang bisa dapat growth pertumbuhannya 6 sampai 10 itu. Enggak kan? 6 sampai 10 itu kan tetap memakan growth orang lain kan? Berarti dengan passive income tuh makan apa yang dimakan, apa yang dipredatori sama dia, yaitu labor itu kan, orang yang kerja. Bukannya gua laborist kayak Karl Marx itu, tapi kenyataannya too excessive sekarang, perlu dibatasi juga sedikit nih. Passive income itu nice to have gitu, tapi coba kalau memang harus produktif, harus growing terus-menerus, growth-nya makan dari mana coba? Kalau harus ada passive income. Kalau kita punya uang 200 miliar, 500 miliar, kan tetap harus ada passive income kan? Ya itu makan dari ini orang-orang yang kalah yang memang harus suffer. Most likely itu pekerja kan? Iya kan? Yeah. Iya maksudnya jadinya apa ya? Jadi ada orang yang kalah yang emang harus suffer, di mana sebenarnya tanda kutip ini kalau dari sudut pandang yang emang benar-benar pragmatis ya. Orang-orang yang kalah dan lemah itu emang dimatiin aja gitu loh, daripada mereka hidup lama lebih menderita, mending dimatiin kekayaannya buat yang lebih kuat gitu kan. Ya, Oke, sudut I don't pandangnya gitu. agree with that. Iya. Ya coba ya. Ya itu maksudnya kalau Aturannya begitu. apa secara hukum rimba ya seperti itu. Cuma kan maksudnya kita manusia yang nggak bisa menuruti insting hukum rimba juga gitu ya. Ya itu tadi, kalau kabur aja dulu, kerja di luar negeri, jadi pekerja, ya itu masuk ke kalangan yang dimakan juga sama kalangan passive income. Iya dan maksudnya kita jadinya memakan orang luar negeri yang lebih lemah dari kita sih sebenarnya kan di situ ya. Well, Iya meski pasti dari nggak ada situ jadinya apa solusinya. ya? Iya pasti nggak ada solusinya. Cuma memang dari sudut pandang itu tadi kan akan jauh memang lebih apa ya? Maksudnya ya mungkin ada benernya juga sih kata Machiavelli yang dia ngambil dari Tuclides kayak the strong can do what they want, the weak They can. suffer what they must. Ya, The strong will the do what strong they do can. what they can, the weak suffer what they must gitu ya. Ya akhirnya pada dasarnya ya hukum rimba lagi sih kalau mau kayak gitu ya. Tai banget ya itu kata-katanya, kayak Menyebalkan. Iya. menyebalkan. Enggak, ya dasar emang Machiavelli sialan. what was that T word Kenapa? Gua ya. from Uda Alan? Itu Heeh.
the power itu powerful Ya, ini apa gue sih tahu yang lo Emil ngomong bilang itu the apa. strong. Iya. Ntar sensor Ya, lah. terus lo bilang T kan? Iya. 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 No, Ya gitu lah. it's sad. It's sad di mana sebenarnya default kita tuh seperti itu. 70 tahun terakhir itu yang biarpun ada hipokrisi di situ, tapi setidaknya ada omongan values, moral segala macam itu ternyata cuma anomali menurut gua. A blip in the timeline of human civilization. Di tempat gue hujan gede. Kedengeran gak sih suaranya? Jangan. Ya, Agak. gua sih Agak udah sedikit, selesai. tapi nggak masalah. Ranting gue tentang how shitty things are udah selesai. Jadi kalau mau diterusin atau mau diselesaikan ya boleh aja. Ya. Siap-siap asaran Oke. terus beli makanan buat buka yuk kali ya. Oh iya. Ya, Gue masih Gua lama nih mau- buka. Baru jam Iya. 10 di sini. Masih jam 2 ya salah lu bukan WIB. Waktu Indonesia bangsat. Salah sensor. Banyak yang disensor. Set. Iya ya, Oke. kita sangat ini ya, Iya. sangat vulgar bulan puasa. Mungkin efek puasa kali ya. Jadi Iya kan mohon yang maaf batal cuma semuanya, pahalanya bukan tidak puasanya. bermaksud. Jangan dicontoh. Iya. Iya, gue bawa agama ada ya ini itu segala macam. Ini episode not politically correct kali ya. Iya, cuma kan tadi kalau yang soal agama itu fair gitu. Kita bahas soal Islam, Islam Nusantara, si Protestan ini kan, Protestan reformasi Protestan, pergerakan Katolik Latin sama Buddhisme Jepang, fair lah harusnya ya. Ya karena kita juga bicara ini apa deterministik apa namanya geografis ini juga kan kalau kita ngobrol-ngobrolin lagi sesak dengan political will itu sendiri gitu, sama-sama menyebalkan gitu. Iya. Ketidakadilan geografis itu sama dengan ketidakadilan pengetahuan, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan Iya. politik pengetahuan ya. Jadi ya tapi sama-sama sucks menarik gitu. ya. Gue inget. Jadi sebenarnya kalau kita berkaca atau ngambil frameworknya Jared Diamond, geographically kita tuh nggak golongan yang Nggak. laki sebenarnya kan. Terus Iya. kalau ngambil frameworknya Darren Acemoglu, institution, human choices, political, kita juga bukan termasuk yang golongan yang laki dong. Jadi Tapi kalau Iya. kalau pakai perspektifnya Soekarno, kita tuh kaya, kita itu punya 17.000 pulau, punya berbagai resources. ya makanya dari itu kita tuh Artinya pulau kan tapi mestinya bisa sebaliknya, bersatu. kita- Enggak, tadi kan gue bilang kan, di sisi cuci otaknya kita itu jago banget. Dengan kondisi yang udah sosial ini, kita itu satu negara itu nasionalismenya, perasaan satu persatuannya itu kenceng banget. Coba bandingin kalau misalnya lu di Pakistan atau maksudnya di tempat lain ya, itu nggak segitu kentalnya gitu. Jadi whatever unluckiness that we have based on framework dari Jared Diamond atau framework dari Darren Acemoglu, kita tuh oke banget. So ada selalu positif yang bisa diambil. Ya, ada selalu positifnya. Kita jago manipulasi dan jago dimanipulasi juga ya. Tapi kan for the good reason, Mil. Kita Ya, jadi ini Yes, kayaknya for the udah good ini nih, reason. final dah. Iya, iya. Iya. Oke, Udah ada final Oke. call Oke. nih. sepertinya Berhubung kita harus karena berburu takjil sama yang non muslim. Coach Jaha udah ada final call ya, dan buku ini juga sudah terlalu banyak yang kita bahas dari berbagai macam perspektif. Tapi ya gua saranin kepada teman-teman yang nonton ini baca bukunya karena banyak banget insight yang kita dapat. Kita bukan sebagai break, kita nggak nyariin baca alternatif ya. buku. Kita hanya nyariin, simpulin aja masing-masing sendiri dah, gitu. Enggak. Kalau kesimpulan itu nanti masing-masing. Karena sepertinya sulit juga sih menyimpulkan buku setebal ini sejarah ribuan Masehi sampai setelahnya. Jadi ya kalau disimpulin ya gimana ya, ini aja udah sebuah kesimpulan. Terus kita simpulin Ya, lagi. Ya kalau menurut gue sih baca aja bukunya masing-masing, dan overall mudah-mudahan sih nanti Brett bakal bahas banyak buku-buku terkait peradaban dan politik ya. Jadi ya
kalau gue kan memang di situ ya ininya concernnya timbang bisnis dan teknologi. Hidup begitu. Walaupun teknologi gue lebih suka. Ya gitu aja Iya. dulu. Oke. Kita kapan lagi nanti akan ada pertemuan berikutnya membicarakan kayaknya balik ke ini ya, ke isu teknologi dan bisnis ya. Coach Yahya Ya. jalan ya. Lupa gua. Next Oke. booknya di sesudah Guns, Germs and Steel-nya apa lupa gua. Ya Ntar gua udahlah. cek. Oke. Udahan dulu ya. Yuk, dadah Kita record. Oke. stop dulu. Oke. Bye. Thank you. Ya. Bye. Bye. Bye everyone. Bye.